Maka penyelesaiannya tinggal diintegralkan. Ini karena PD-nya sudah terpisah variabelnya, maka untuk penyelesaiannya tinggal diintegralkan. Nah, kalau yang ini adalah bentuk baku. Sementara Z plus 2 dibagi Z kuadrat min 1 itu bukan integral bentuk baku. Maka cara penyelesaiannya bagaimana ini? Kita menyelesaikannya dengan pecahan parsial. Kalau kita punya Z kuadrat min 1, itu kan sama dengan Z plus 1 kali Z min 1. Ya tidak. Z kuadrat min 1 itu kan sama dengan plus 1 kali Z plus 1. Kuadrat min 1 itu adalah sama dengan A per Z plus 1 ditambah B per Z min 1. Bentuknya adalah itu. Sekarang persamaan ini tinggal disamakan penyebutnya. Z plus 1 kali Z min 1 kan Z kuadrat plus 1. Maka akibatnya persamaan kita menjadi bagaimana? Maka pembilang kan harus sama dengan pembilang. Pembilang kita yang sebelah kiri apa? Kan Z plus 2. Pembilang yang sebelah kanan setelah disamakan penyebutnya menjadi apa? Kali A kali Z min 1 plus B kali Z plus 1. Ya tidak. Pembilang di sebelah kiri adalah Z plus 2. Pembilang di sebelah kanan adalah A kali Z min 1 plus B kali Z plus 1. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita mau mencari koefisien dari Z dengan pangkat yang sama. Pangkat terendahnya apa itu? Pangkat terendah dari Z apa itu? Pangkat terendahnya apa? Ada yang masih ingat? Anda boleh memulai dari Z dengan pangkat tertinggi, kemudian Z pangkat terendah juga boleh kan gitu. Kita mulai dari yang pangkat terendah dulu. Z dengan pangkat terendah berapa itu? Z pangkat 0 ya tidak? Atau konstanta. Z pangkat 0 kan konstanta. Sehingga menjadi yang konstanta apa saja itu? Yang sebelah, nah kalau saya ini A plus BZ plus B, A kali Z min A plus BZ plus B itu adalah kalau saya itu sebelah dari Z dengan pangkat yang sama. Pangkat yang sama yang terendah dulu adalah pangkat 0 berarti yang konstanta. Berarti negatif A ditambah dengan B. Sekarang yang sebelah kanan, koefisien dari Z pangkat 0 sebelah kanan, yaitu 2. Sekarang koefisien dari Z pangkat 1. Berarti apa koefisien dari Z pangkat 1? A plus B. Sekarang yang sebelah kanan, yaitu 1. Ya toh kanannya ada Z, koefisien dari Z kan 1. Sekarang kita mau mengeliminasi B. Maka persamaan atas dan bawah kita kurangkan. Oh, yang ini karena kalau dikurangkan juga boleh. Nah, seandainya kalau dikurangkan bagaimana ini? Kalau ini kan di layar saya tambahkan. Karena min A plus B boleh saja. Tapi kalau di saya itu yang di layar kita tambahkan. Kalau dikurangkan misal menjadi apa yuk? Ada yang tahu kalau dikurangkan menjadi bagaimana? Sama tidak dengan hasil kita? Mestinya sama persis. Sama. Iya toh? Kalau itu kita kurangkan menjadi bagaimana? Berarti negatif 2A sama dengan berapa? 1, Bu. Negatif 2A sama
dengan cara kita ya. Ini kita juga negatif setengah, kan sama. Nah, tadi kalau kita dikurang mendapatkan A sama dengan negatif setengah. Maka kalau A-nya adalah negatif setengah, Anda tinggal disubstitusikan. Ke persamaan atas boleh, ke bawah juga boleh. Ya toh. Kita pakai persamaan yang atas, taruhlah. A-nya adalah negatif setengah. Boleh ya, pakai yang bawah juga boleh, monggo-monggo mawon. Kalau kita putuskan untuk memakai yang atas, A-nya adalah negatif setengah. Berarti negatif A plus B sama dengan 2. Maka B-nya berapa kalau yang pakai atas? Ada yang tahu? 3/2, Bu. Karena negatif A atau A-nya kan setengah, negatif setengah. Berarti negatif kali negatif berapa? Positif setengah. Berarti positif setengah plus B sama dengan 2. Berarti B-nya adalah sama dengan 2 minus setengah. Berarti berapa? 3/2. Berarti sama persis ya. Sama persis dengan di layar ya. Plek. Betul nggak? Halo? Sama nggak? Itu adalah negatif setengah. B-nya adalah 3. Yang ini, yang atas ini, yang ini kan tadi yang kita selesaikan, ya toh. Sehingga menjadi bagaimana? Kalau itu kita selesaikan, maka DU per U plus Z plus 2 per Z kuadrat min 1 DZ sama dengan 0. Z plus 2 per Z kuadrat min 1 kan kita rubah ini tadi. Kita rubah ini, ya kan? Sehingga kita memperoleh hasil apa? DU per U plus dalam kurung A per Z plus 1. A-nya adalah negatif setengah. Maka negatif setengah kali 1/z plus 1 plus B. B-nya tadi berapa? 3/2. Berarti 3/2 kali 1/z min 1 kali dz sama dengan 0. Betul ya? Berarti bentuknya adalah itu. Ini adalah integral bentuk baku ya. Berarti langsung kita bisa integralkan. Ini adalah DU per U. DU per U apa? Ln U. Kalau yang ini hasil integralnya apa? Negatif setengah kali dz per z plus 1. Hasil integralnya apa? Ada yang tahu? Berapa? Negatif setengah kali dz per z plus 1. Integralnya apa? Ln Z plus 1 kali Z. Iya, ln z plus 1. Betul. Berarti negatif setengah kali ln z plus 1. Yang ini 3/2 kali dz per z min 1. Analog ya. Kalau diintegralkan, maka kita memperoleh hasil 3/2 kali ln z min 1. Sama dengan ln konstanta. Ini lebih enak kita buat ln ya. Karena hasil semua integralnya adalah ln. Sehingga kalau ini kita selesaikan menjadi bagaimana? Berarti kalau ln-nya dihilangkan, maka menjadi apa ini? Ini dipindah ruas ya. Yang negatif U yang lainnya dihilangkan. U kali Z min 1 pangkat 3/2 sama dengan konstanta kali, karena ini menjadi positif yang negatif. Konstanta kali Z plus 1 pangkat setengah. Betul ya? Ini Z itu tadi V per U. Z tadi kan V per U. Maka persamaan kita menjadi U kali V per U min 1 pangkat 3/2 plus konstanta V per U plus 1 pangkat setengah. V-nya tadi kita, V-nya kita tadi apa? V-nya ada yang masih ingat? V-nya kita adalah ini. 2X plus Y min 5 sama dengan V. U-nya X plus 2Y min 4 sama dengan U. Itu adalah U-nya. Sehingga kita memperoleh hasil
kalau dimasukkan, ini ya, U-nya adalah ini, X plus 2Y min 4. Kemudian P-nya adalah 2X plus Y min 5 per X plus 2Y min 4 kurangi 1 pangkat 3/2 sama dengan bla 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 bla. Kalau ini sebenarnya belum sederhana betul ya, tapi nanti menghabiskan waktu kalau kita menyederhanakan itu. Ini kan tinggal disamakan penyebutnya boleh. Ya toh boleh. Ini menjadi lebih sederhana kok. Menjadi ini kan negatif 1, berarti menjadi negatif dalam kurung X plus 2Y min 4, ya tidak. Maka menjadi apa nanti ya? 2X dikurangi X berarti X. 2Y dikurangi, Y dikurangi dengan 2Y berarti negatif Y. Yang ini 5, negatif 5 ditambah, karena negatif positif, berarti negatif 5 plus 4, berarti negatif 1. Kan bisa disederhanakan sebenarnya. Boleh disederhanakan, tapi kalau mau seperti itu waktunya sudah tidak memungkinkan, Anda seperti aja, nggak apa-apa lah. Yang penting kan nggak salah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Baik, ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 juga, kok nomor 2 itu analog ya, caranya dengan soal nomor 1. Kayaknya nggak perlu kita bahas lah, caranya hampir sama kok. Tinggal Anda cari aja. Soal nomor 3 juga caranya sama. Oh, soal nomor 2. Soal nomor 2 coba kita cermati. Soal nomor 2 ini untuk menentukan kemungkinan yang keberapa ya. A-nya berapa dalam soal kita ini? Soal nomor 2, A-nya berapa? A-nya berapa? Ada yang tahu? Soal nomor 2, A-nya berapa? A-nya 2 ya? Oke. B-nya berapa? Min 5, Bu. Min 5. C-nya berapa? 3. 3. P-nya berapa, P? 2, Bu. Negatif 2 ya. Karena kan ini kalau di bentuk aslinya kan positif ya. Bentuk aslinya kan positif. A, X plus B, Y plus C dalam kurung DX positif, PX plus GY plus R, DY sama dengan 0. Iya tidak. Maka negatif positifnya harus ngikut. Untuk menentukan A, B, C, P, Q, R-nya. Berarti P-nya berapa? Kita ulangi. Negatif 2. Negatif 2. Q-nya berapa? Negatif 4. Negatif 4, pinter. R-nya berapa? 6. Positif 6, G. Berarti A per P-nya berapa? A per P. 1, Bu. Negatif, no? Kan 2 per negatif 2, toh? Betul ya? P-nya kan negatif 2. Betul nggak? Betul. Nah, berarti 2 per negatif 2 berarti berapa? Negatif 1. Negatif 1. A per P-nya adalah negatif 1. B per Q-nya berapa? Positif? 5/4. Pintar. B per Q-nya adalah positif 5/4. C per R-nya? Setengah, Bu. Setengah, pintar. Berarti AP ini memenuhi bentuk pertama yang keberapa? Kan ada 3 kemungkinan toh tadi. Bentuk pertama yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama itu apa toh tadi? Yang pertama, halo? A per B tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Yes, 100. Berarti kita pakai kemungkinan yang pertama yang ini ya. Kemungkinan pertama yang I, ya tidak, bukan 2I. Yang pertama adalah yang pertama bentuk I. Betul ya? Terus selanjutnya tinggal Anda pelajari. Sekarang tinggal kita sebutkan aja. Soal nomor 3.
Soal nomor 3, A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya 1, A-nya 1, B-nya 1. C-nya 0, Bu. pinter. P-nya berapa, P? 3, Bu. 3. H-nya berapa? 3. 3. R-nya berapa? -4. Negatif 4. Berarti sekarang untuk soal nomor 3 itu memenuhi bentuk yang keberapa ya? Yang kedua, Bu. Yang bentuk 2i ya? Bentuk 1, 2i gitu kebalik sayanya, iya tidak? Iya, Bu. Bentuk yang sama apa ini? Bentuk yang rasio. Bentuk yang rasio kan kalau yang bentuk 1, 2i itu kan A per P sama dengan B per I tidak sama dengan C per R. Atau apa? A per P tidak sama dengan B per I tetapi sama dengan C per R. Bentuk yang ketiga adalah apa? A per P sama dengan C per R tidak sama dengan B per I. Kalau ini yang bentuk yang sama apa? A per P sama dengan B per Q. A per P sama dengan B per Q, sama dengan berapa M-nya? M-nya sepertiga ya? Ya tidak. A per P kan sepertiga. B per Q-nya berapa? Sepertiga. Nah, berarti M-nya berapa? Sepertiga. Nah, kalau kita punya bentuk seperti itu, kemarin saya sudah mengatakan, kalau ada bentuk yang seperti itu, maka yang dimisalkan menjadi bentuk baru, bentuk yang apa? Kan kita, kata kuncinya akan mencari bentuk baru. Bentuk baru yang kita misalkan itu adalah bentuk baru yang sama di DX dan di DY, ya tidak? Bentuk barunya apa? Bentuk baru. Bentuk yang sama di DX dan di DY apa yang sama? Apa yuk? Bentuk yang sama adalah X plus Y, betul aja. Di DX ada X plus Y enggak? Ya. Betul nggih? Di DX ada X plus Y enggak? Di DX. Ada, Bu. Nah, di DY ada X plus Y enggak? Ada. Ada. Kalau tiganya itu dikeluarkan, ya tidak. Kalau tiganya 3 dalam kurung, X plus Y kan boleh, betul nggak? Betul. Nah, jadi kata kuncinya untuk kemungkinan 1 yang kedua I, baik A per P sama dengan B per Q, baik yang A per P, baik yang apa? P per Q sama dengan C per R, baik yang A per P sama dengan C per R, itu kan yang kita cari adalah bentuk yang sama di DX dan di DY. Kata kuncinya cuma itu. Jadi untuk bentuk yang itu, bentuk yang kedua itu, yang kedua I, itu tinggal kita cari di DX dan di DY, bentuk yang sama apa? Kalau soal kita yang sama adalah X plus Y. Maka X plus Y kita akan kita rubah menjadi bentuk baru. Sehingga penyelesaiannya menjadi bagaimana ini? Kan ini bentuk ini menjadi X plus Y, DX, plus dalam kurung 3, dalam kurung X plus Y, kurung tutup, minus 4 DY sama dengan 0. Berarti bentuk yang sama adalah itu. Nah, bentuk yang samanya, misal kita buat Z. Maka X plus Y itu adalah sama dengan Z. Maka X kita adalah Z min Y. X plus Y sama dengan Z. Maka X adalah sama dengan Z min Y. Maka DX kita adalah sama dengan DZ min DY. Tinggal kita substitusikan ke persamaan kita. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Z kali DX. DX-nya adalah DX. DX adalah DZ min DY.
DZ min DY plus dalam kurung 3Z min 4 DY sama dengan 0. Kan seperti itu. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Kita sudah mendapatkan bentuk itu, yaitu apa? Z kali DZ min DY, bentar, plus 3Z min 4 DY sama dengan 0. Langkah selanjutnya bagaimana? Sebentar. Langkah selanjutnya bagaimana itu? Langkah selanjutnya bagaimana? Ada yang tahu? Kita sudah mendapatkan bentuk terakhir itu tadi. Langkah selanjutnya bagaimana itu? Kita sudah mendapatkan bentuk itu ya tadi. Z dalam kurung DZ min DY plus 3Z min 4 DY sama dengan 0. Ya kan? Kita sudah mendapatkan bentuk baru itu. Sehingga selanjutnya bagaimana itu? Selanjutnya adalah bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita apakan? Dikelompokkan, Bu. Pinter. Dikelompokkan apa dengan apa? DZ dengan DZ, DY dengan DY. Ya, DZ dengan DZ, DY dengan DY. Sehingga menjadi apa kalau kita kelompokkan? Kalau kita kelompokkan, di sini DZ-nya hanya satu ya, hanya Z DZ ya, ya tidak? Betul ya? DZ-nya kan hanya satu, di sebelah sini kan tidak ada DZ. DZ-nya hanya satu, yaitu ZDZ. Plus dalam kurung yang ada DY sekarang. Yang ada DY itu adalah 3Z min 4 dikurangi dengan Z. Betul enggak? Yang DY berarti 3Z min 4 dikurangi Z ya, betul enggak? Bu. Halo, betul enggak? Betul, Bu. Nah, 3Z min 4 dikurangi Z. Maka menjadi apa? 3Z min 4 dikurangi Z. Maka menjadi 3Z min 4 dikurangi Z. Maka menjadi 2Z min 4, Bu. 2Z min 4. Karena masing-masing angkatan 2, maka kita rubah. Kan 2Z min 4. Maka 2-nya kita keluarkan. Maka menjadi 2 dalam kurung Z min 2 DY. Betul enggak? Betul enggak? Nah, PD kita ini PD apa? PD dengan variabel yang sudah masih tercampur ya. Karena ini ada DY, ada Z min 2. Maka persamaan kita bagaimana untuk menyelesaikannya? Tinggal dibagi dengan apa ini? Z min 2, karena yang tercampur kan hanya itu variabelnya. Z min 2, sehingga kita mendapatkan hasil Z per Z min 2 DZ plus 2 DY sama dengan 0. Diselesaikan. Z-nya pembaginya adalah Z min 2. Z di pembilang ada Z. Maka menjadi apa? Z min 2 plus 2 kan sama. Dibagi Z min 2 DZ plus DY. Kan gitu. Nah, selanjutnya ini Z min 2 dibagi Z min 2. Habis. Tinggal 1. Plus 2 per Z min 2 DZ. Plus 2 DY. Ya kan? Betul enggak? Sekarang maka menjadi, kalau ini kita integralkan, menjadi Z plus 2 kali ln Z min 2 plus integral 2 DY apa? Integral 2 DY apa hasil integralnya? 2Y. 2Y, pinter banget. 2Y, berarti persamaan kita adalah ini. Baik, nah kita sudah mendapatkan ini. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk itu. Baik, sampai di sini ada yang pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 4.
Ini memenuhi kriteria bentuk keberapa? Soal nomor 4. Soal nomor 4. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bentuk pertama. Yang berapa? Pertama. Bentuk mana? Yang ini bentuk ke? Tadi yang sama kayak tadi. Yang ketiga, Bu. Yang kedua apa yang sama? Upper Upper P sama dengan? B per Q, Bu. Tidak sama dengan? Tidak sama dengan C per R, Bu. Pinter. Nah, berarti di DX dan di DY bentuk yang sama apa? Kan kata kunci yang akan kita misalkan jadi bentuk baru, itu adalah bentuk yang sama di DX dan di DY, betul tidak? Di DX dan di DY bentuk yang samanya apa? X plus Y. Yondak no? Berarti 3X plus 2Y, Bu. Yang sama. Nah, 3X plus 2Y. Iya tidak? Betul enggak? Di bentuk DX dan DY yang sama adalah apa? 3X plus 2Y toh? Maka 3X plus 2Y itu kita misalkan menjadi bentuk baru, yaitu Z. Dan seterusnya ya, caranya idem. Caranya idem. Coba kalau kita lihat contoh soal ini. Ini cara, berarti bentuk yang soal nomor 4, bentuk yang sama adalah 3X plus 2Y itu sama dengan di DX dan 3X plus 2Y di DY sama. Kita misalkan menjadi bentuk baru, yaitu Z. Langkahnya sama dengan soal nomor 3 ya, plug. Langkahnya sama. Sekarang soal nomor 5. Bentuk yang sama apa ini? Ini memenuhi kriteria bentuk keberapa? Yuk, soal nomor 5. Halo? Halo? Bentuk yang kedua, Bu. Bukan, no? 3. Yang ketiga. Bu. Lihat ketiga. Kata kuncinya bahwa bentuk kedua dan ketiga kan hampir analog ya. Analog lah. Nah, ini berarti bentuk yang sama di DX dan di DY apa? Bentuk yang sama. Di DX dan di DY yang sama adalah X min Y. gimana? X min Y. Y plus 1. Betul tidak? Nah, bentuk yang sama adalah X min Y plus 1 DX. Kita coret-coret, maka menjadi apa? Ini kan kriteria bentuk ketiga, iya tidak? Kriteria bentuk ketiga tidak? Kan A per P sama dengan B per Q, sama dengan C per R. Sama dengan berapa? A per P sama dengan B per Q, sama dengan C per R, sama dengan berapa ini? A per P 5. sama dengan 5. enggak no. Iya benar ya, 5 ya, benar saya salah. A per P sama dengan B per Q, sama dengan C per R, sama dengan berapa? 5, pinter sekali Anda. Ya, berarti ini 5 bisa kita keluarkan, karena tadi semua sama. 5 berarti bisa kita keluarkan, karena M-nya 5, ya tidak. Syaratnya kan gitu, yang bentuk ketiga, kan ini. Coba kita lihat bentuk ketiga. Sorry kebablasan ya. Bentuk ketiga, nah ini bentuk ketiga. Nah, maka kan tadi M-nya 5. Maka M itu bisa kita keluarkan kan? Ya tidak? Betul enggak? Halo? Betul, Bu. Nah, M-nya 5, maka ini 5. Berarti bentuknya adalah ini. Sehingga kalau kita lihat soal berikut, sorry. Soal nomor 5, berarti ini 5 bisa kita keluarkan, coret-coret.
maka menjadi 5dx plus dy sama dengan 0. Berarti kalau diintegralkan menjadi 5. Integral dx apa? Kan x. Integral dy apa? Y. Maka persamaan kita adalah ini. Penyelesaian bentuk yang ketiga adalah ini. Coba kita lihat sebentar soal-soal di belakang. Nah, kita kan sudah masuk ke ini. Ya. Penyelesaian persamaan mungkin tidak mungkin. Coba kalau kita lihat soal nomor 1, ini kira-kira homogen atau tidak? Soal nomor 1. Halo? Soal nomor 1 homogen atau tidak? dy per dx. Kan itu ini harus dirubah menjadi bentuk apa? Harus dirubah menjadi dy terpisah, dx terpisah, betul nggak? Nggih, Bu. Nah, karena syarat PD tingkat 1 dan berpangkat 1 untuk yang homogen kan mxy dx plus mxy dy sama dengan 0, betul nggak? Iya, Bu. Nah, sekarang kalau ini kita supaya menjadi dx dan dy-nya terpisah, maka perlu kita kalikan dengan dx, Bu. kita kalikan dengan dx, maka menjadi apa? Y min dy y dx, ya tidak, kalau kita kalikan dengan dx kan gitu. Y dx minus minus x dy, Bu. Minus x dy sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat kali dx. dx. Kalau kita kelompokkan, maka menjadi bagaimana? Dx dengan dx ya, dy dengan dy, maka kita pindah ruas saja. Maka menjadi apa? Dalam kurung y min akar x kuadrat plus y kuadrat. kurung tutup dx. dx negatif x dy sama dengan 0 ya, betul nggak? Bu. Nah, berarti PD-nya homogen atau tidak? Homogen, Bu. Homogen berpangkat berapa? 1. Pinter, berhomogen berpangkat 1. 100. Sekarang soal nomor 2, homogen atau tidak? Kalau saya mengatakan ada 1 kali lambda pangkat 0, boleh enggak? 1 kali lambda pangkat 0 boleh enggak? Artinya beda enggak? Kalau saya punya 1 dengan lambda pangkat 0 sama tidak? Ya sama kan, lambda pangkat 0 kan juga 1, betul enggak? Oke. Iya. Nah, sekarang soal nomor 2 itu homogen atau tidak? Coba dicari, MXY-nya sama dengan berapa? Soal nomor 2, MXY-nya berapa itu MXY-nya? 1 plus MXY kan yang melekat dengan DX toh? Ya tidak? 1 plus 2 eksponensial X per Y, betul nggak? Nah, sekarang kalau NXY-nya? NXY-nya berapa? NXY kan yang melekat di mana? Di DY toh, betul nggak? Nah, berarti NXY-nya berapa? 2 kali eksponensial X per Y kali negatif 1 min X per Y, ya tidak? Ya, Halo? Ayo diulangi lagi. Soal nomor 2, MXY-nya berapa MXY-nya? 1 dan 1 plus 2 eksponensial X per Y ya, betul nggak? Iya, Bu. NXY-nya sekarang, NXY-nya berapa NXY-nya? 2 eksponen X per Y dikali 1 kali 1 min X per Y, betul. Nah, itu homogen atau tidak? MXY homogen atau tidak? MXY dulu kita buktikan. MXY kita homogen atau tidak? Ya. Homogen berpangkat berapa? Mungkin berpangkat
0. 0. Pintar. Yang NXY. NXY itu kan eksponensial X per Y. Kan kalau dirubah menjadi fungsi lambda, eksponensial X per Y kan lambdanya di X dan lambdanya di Y kan saling hilang, ya tidak? Iya, Bu. Ya, berarti untuk soal nomor 2, NXY-nya itu homogen atau tidak? Homogen. Homogen. Homogen berpangkat 0, ya tidak? Heeh. Kan Homogen karena berpangkat 0, kesimpulannya soal nomor 2 adalah PD homogen berpangkat berpangkat 0. 0. Pinter. Soal nomor 3. Ini homogen berpangkat 1. Gampang, karena Y per X kan dirubah menjadi lambda kan habis, lambdanya sudah. Ini ada X-nya pangkat 1, ada Y pangkat 1, ada X pangkat 1. Maka ini soal nomor 2 adalah homogen berpangkat 1. Sekarang soal nomor 4. Homogen berpangkat. Halo? Sebentar, Bu. Halo? Jangan berpikir terlalu Pangkat 2, Bu. Pinter, alhamdulillah. 5. Homogen berpangkat. Kan tinggal lihat di pangkatnya, toh. Ya, Pangkat 3. Pinter. Kan tinggal di pangkatnya. Ini kan menjadi lambda pangkat 2. Lambda pangkat 2 kali 1. Lambda pangkat 1, lambda pangkat 3. Ini lambda pangkat 2. Lambda pangkat 2 kali lambda pangkat 1, lambda pangkat 3. Ya tidak? Lambda pangkat 3. Jangan berpikir terlalu berat. Sekarang soal nomor 6. Homogen atau tidak? Wah, pagi-pagi sudah ada kuis ya. 6, yuk. Homogen enggak? Mungkin berpangkat 2. Homogen berpangkat 2. Kan ini X-nya pangkat 2, lambdanya pangkat 2. Y-nya pangkat 2, lambdanya kan jadinya pangkat 2. Ini X-nya lambdanya pangkat 1, Y-nya lambdanya pangkat 1. Maka lambda pangkat 1 kali lambda pangkat 1 menjadi lambdanya pangkat 2. 2. Ini homogen berpangkat 2. Ayo, jangan berpikir terlalu berat. Nomor 7, yuk. Tarik. Homogen atau tidak? Homogen atau tidak? Nomor 7. Homogen pangkat 2. Homogen berpangkat 2. Pinter. Nomor 8. Homogen atau tidak? Homogen, Bu. Homogen berpangkat Homogen 3. berpangkat 3. 3. Kan ini lambdanya pangkat 1 kali lambda pangkat 2 menjadi lambda pangkat 3, kan? Itu. Iya. Nomor 9. Bisa ngerjain ya? 2, Bu. Enggak kok. Homogen berpangkat 2. 2. Pinter. 10. Homogen berpangkat 1. 1. 1. Nomor 11. Homogen atau tidak? Ini nanti soal nomor 11 tinggal dirubah menjadi DX dan DY ya. Kan harus dipisah. Ya tidak? Berarti MXY kita berapa MXY-nya? MXY. 4X min Y plus 7, Bu. Salah, no. MXY kok. Oh ya benar, Anda yang benar, pinter. 4X min Y plus 7, betul. DX. NXY-nya berarti kalau dipindah, kalau mau di positif negatif tinggal ngikut ya. Ya toh. Y-nya berarti 2X plus Y min 1, betul tidak? Betul. Kalau dirubah menjadi MXY, dirubah menjadi MXY DX plus NXY DY, persamaan kita menjadi bagaimana soal nomor 11? MXY DX plus NXY DY sama dengan 0, maka persamaan kita menjadi bagaimana? 4X min Y plus 7 DX plus minus 2X. minus ya, Min 2. minus dalam kurung, minus dalam kurung 2X plus Y Plus Y min min 1 kali DY ya, Y. sama dengan 0. 0. 0. Coba A-nya berapa jadinya? Kan ini tidak homogen.
Ini homogen atau tidak nomor 11? Tidak, Tidak. Tidak. Karena lambdanya kan tidak sama pangkatnya, betul tidak? Ini Iya. lambda pangkat 1, lambda pangkat 1, lambda pangkat 0. Lambda pangkat 1, lambda pangkat 1, lambda pangkat 0. Maka A-nya berapa? Hanya 4. 4. B-nya Min 1. Min 1. min 1. C-nya berapa? 7. 7. P-nya berapa? 2. Negatif. 2. Negatif 2. Tadi kan dipindah ruas. Negatif 2. Q-nya berapa? Min 1. Negatif 1. R-nya berapa? 1. 1. Berarti ini A per P tidak sama dengan B per I, tidak sama dengan C per R ya. Iya, Bu. Betul ya? Sekarang soal nomor 12. Yuk. Homogen atau tidak? Soal nomor 12. Tidak, Bu. Tidak, karena lambdanya tidak pangkatnya tidak sama. Maka tinggal dicari aja kata kunci dari soal nomor 1 yang kedua itu ketika kita ada dua bagian yang sama gitu di DX dan di DY. Dalam soal ini yang sama apa? Yang sama di DX dan di DY, yang sama adalah Y tambah 1. Pinter. Minus Y tambah 1. Ya tidak. Nah, nanti soal nomor 12, min Y plus 1 itu dimisalkan menjadi bentuk baru, toh? Ya tidak? Nah, yang sama adalah negatif Y plus 1. Berarti itu kita misalkan menjadi bentuk baru. Misal Z boleh, U atau boleh. Monggo. Sekarang soal nomor 13. Mungkin atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ada bentuk yang sama enggak di soal nomor 13? X plus 1. Pinter, Kanda pinter banget. Betul, min X plus 1. Betul enggak? Coba kalau dirubah menjadi min X plus 1, bentuknya menjadi apa toh? Dalam kurung 3Y minus dalam kurung 7X plus 1. orang no. Kalau sudah saya buat dalam kurung berarti 7-nya dikeluarkan ya. Nggih, Bu. Berarti saya ulangi lagi, saya tadi yang salah sebut, maaf saya yang salah sebut. Berarti dalam kurung 3Y minus 7 kali X plus 1. X plus 1 ya. Kurung tutup DY ya, DX ya. Betul nggak? Betul nggak? Nggih, Bu. Positif 7Y minus 3 dalam kurung X plus 1. X plus 1, DY sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikan yang dibuat, yang dimisalkan bentuk baru bentuk X plus 1-nya, Bu. ya, X plus 1, 100 untuk Anda. Ya, 14 sekarang. Berarti soal nomor 13 kriteria bentuk kedua ya. 12 juga kriteria bentuk kedua ya. Betul nggak? 11 kriteria bentuk pertama ya. Betul nggak? Nggih, Bu. 12 bentuk kedua, 13 bentuk kedua, 11 bentuk pertama. Sekarang 14. 14 yuk. Ada bentuk yang sama enggak? Ada bentuk yang sama enggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Maka bentuk soal nomor 14 memenuhi kriteria persamaan tidak homogen. Bentuk yang ini kan bentuk yang pertama. 114 adalah kriteria PD tidak homogen bentuk yang pertama. Betul ya? Tinggal dicari aja nanti A-nya berapa, B, C, P, Q, R-nya. Sekarang soal nomor 15 itu bukan kriteria bentuk pertama, karena itu kriteria bentuk kedua, dan seterusnya. Baik, sekarang kita kembali ke atas. Sudah ya, nanti tinggal diselesaikan. Sekarang kita masuk ke bentuk tidak homogen, bentuk yang kedua. Ya tahu, bentuk yang pertama sudah Anda selesaikan. Anda kayaknya lancar loh, bener loh. Alhamdulillah, saya senang banget.
tinggal diselesaikan aja. Pinter. Sekarang kita masuk ke persamaan tidak homogen berbentuk ini. Ini bentuk kriteria bentuk kedua. Yaitu ketika kita rubah menjadi YFX Y dx plus X GXY dy sama dengan 0. Betul enggak? Nah, bentuk kita yang kita misalkan itu adalah bentuk yang sama. Di dx dan di dy bentuk yang sama adalah X kali Y. Di dx dan XY kali dy yang ada di dy kan sama. Kita misalkan menjadi bentuk baru. Kata kuncinya cuma itu kalau PD tidak homogen. Dicari bentuk yang sama, kemudian dimisalkan menjadi bentuk baru bentuk yang sama tersebut. Nah, berarti bentuk yang sama adalah X kali Y. Kita rubah sekarang. Y-nya adalah Z per X. Y-nya adalah Z per X. Y-nya adalah Z per X. Sehingga kalau itu kita turunkan, menjadi apa? DY sama dengan, ini kan kita rubah menjadi Y sama dengan Z per X. Maka DY adalah X DY X DZ min Z DX per X kuadrat. Nah, sehingga PD baru kita adalah ini. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 1. Nah, Y XY plus 1 DX plus X kali 1 plus XY plus X kuadrat Y kuadrat DY sama dengan 0. Bentuknya adalah itu. Nah, kriteria ini kan memenuhi kriteria bentuk yang kedua, toh? Betul enggak? Ada Y kali fungsi X kali Y. Ada Y kali fungsi XY kali Y. Ada X kali fungsi X kalikan Y. Betul enggak? Ini memenuhi kriteria bentuk kedua enggak? Nah, coba, MXY kita itu homogen atau tidak? MXY. Tidak ya? Karena kan Y kali X, X kali Y kuadrat kan lambdanya berpangkat berapa? Yang ini lambdanya berpangkat 3. Yang ini lambdanya berpangkat berapa? 1 ya. Kalikan Y toh berpangkat 1. Maka jelas MXY kita tidak homogen. Karena ini lambdanya pangkat 3, ini lambdanya pangkat 1. Maka jelas tidak homogen. Sekarang yang NXY kita homogen atau tidak? Tidak, Bu. Beda, karena ini lambdanya pangkat 1, lambdanya pangkat 3, ini lambdanya pangkat berapa ini? 5 ya. 5. Maka jelas NXY kita adalah tidak homogen. MXY kita juga tidak homogen. Maka soal nomor 1 adalah PD yang tidak homogen. Nah, kriterianya akan memenuhi bentuk yang kedua ini. Kita misalkan X kali Y sama dengan ini. Berarti Y-nya adalah Z per X. Bentuknya adalah ini. Sekarang tinggal kita substitusikan ke PD yang kita selesaikan. Maka menjadi Y itu kan Z per X. Y adalah Z per X. Kali Y sama dengan Z per X. Kali Z plus 1 DX plus X kali 1 plus Z kuadrat kali DY. D-nya adalah bentuk ini. Maka persamaan kita itu menjadi sama dengan, sekarang semua suku kita kalikan dengan X. Maka kalau ini kita kalikan dengan X, maka ini menjadi X kuadrat. X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, maka tinggal 1. X kuadrat kali X kuadrat, maka tinggal 1. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Z kali Z plus 1 DX plus 1 plus Z kuadrat kali X DZ min Z DX sama dengan 0. Bentuknya adalah sama dengan ini. Nah, sekarang solusinya bagaimana seterusnya? Seterusnya tinggal kita kelompokkan. Yang DX itu dengan DX, yang DZ dengan DZ. Betul tidak? Sehingga sekarang yang DX dulu. Ini ada bentuk DX, ini ada bentuk DX. Bentuk DX, bentuk DX. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Z kuadrat plus Z. Sekarang dikurangi yang ini.
Z dikurangi dengan Z kuadrat dikurangi Z pangkat 3. Betul tidak? Kali DX. Sekarang yang DZ. Yang DZ adalah bentuk ini, yaitu X kali 1 plus Z kuadrat DZ sama dengan 0. Ya tidak. Sekarang kalau ini kita selesaikan. Ini coret-coret habis. Ini coret-coret habis. Maka tinggal negatif Z pangkat 3. Ya kan? Ini coret habis. Coret habis. Tinggal negatif Z pangkat 3 kali DX. Yang ini, masih ini. Nah, ini adalah PD dengan variabel yang tercampur, tapi mudah dipisahkan. Sehingga tinggal kita kalikan dengan X, kita kalikan dengan Z pangkat 3. Sehingga menjadi apa? Ini ya, DX per X negatif Z pangkat 3 menjadi 1 plus Z kuadrat per Z pangkat 3 DZ. Nah, sekarang kita selesaikan. Maka menjadi DX per X negatif 1 per Z pangkat 3 positif 1 per Z kuadrat positif 1 per Z DZ sama dengan 0. Tinggal diintegralkan G. Diintegralkan, maka hasilnya menjadi ln X integral 1 per Z pangkat 3 berapa? Kan Z pangkat negatif 3 toh? Ya tidak. 1 per Z pangkat 3 kan Z pangkat negatif 3. Maka hasil integralnya berapa? Negatif setengah. Negatif setengah 1 per Z kuadrat ya. Ya, karena negatif-negatif maka dia menjadi positif. Kalau integral Z pangkat negatif 2 DZ, hasil integralnya apa? Integral Z pangkat negatif 2 DZ. Berarti hasil integralnya adalah negatif 1 per Z ya. Betul enggak? Negatif 1 per Z kali negatif positif. Maka ini. Kalau integral DZ per Z, ln Z kali negatif, negatif. Sama dengan konstanta. Sehingga hasil kita adalah ini. Ya. Kita sudah menyelesaikan PD tidak homogen. Ini analog ya. Soal nomor 2 silakan Anda pelajari. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita masuk ke PD eksak. Siapa itu yang nangis? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini saya tutup. Saya mau share screen untuk yang PD. Ada pertanyaan kah? Boleh bertanya. Baik, kalau enggak ada kita masuk ke PD eksak. Untuk materinya itu sebentar, aduh, tak minimize dulu. Bentar ya. Full screen. Ini kita masuk ke PD tidak eksak. Ya. Nah. Apa kuy? Apakah sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Bu. Baik. PD tingkat 1 dengan variabel yang terpisah sudah kita selesaikan. PD tingkat 1 dan berpangkat 1 dengan variabel yang tercampur tapi mudah dipisahkan sudah kita selesaikan. Penyelesaiannya dengan metode pemisahan variabel. Kemudian PD homogen sudah. PD tidak homogen sudah. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kelima, yaitu PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk PD eksak. Nah, kita untuk menyelesaikan PD homogen dan PD tidak homogen itu selalu mengacu kepada bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Bentuk umumnya apa? Ya ini, bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kan itu. MXY, DX, plus NXY, DY, sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Nah, sekarang ketika PD tingkat 1 dan berpangkat 1, itu disebut dengan PD eksak, itu ketika apa sih? Ya,
PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu disebut dengan persamaan diferensial eksak ketika memenuhi persyaratan apa? Kan gitu. Ternyata PD tingkat 1 dan berpangkat 1 itu disebut eksak ketika turunan pertama dari, jadi saya menyebutkannya do MXY per do Y itu adalah sama dengan do MXY per do Y. Kenapa do ya? Kenapa do pertanyaannya? Kita derivatifnya dalam bentuk do, ingat di sini M-nya itu fungsi dua variabel, yaitu X dan Y. N-nya juga fungsi dua variabel, yaitu X dan Y. Maka bentuk derivatifnya adalah derivatif parsial. Karena masing-masing MXY dan NXY mempunyai dua variabel. Maka bentuk derivatifnya adalah do. Sehingga kalau kita punya PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk MXY DX plus NXY DY sama dengan 0, itu disebut eksak ketika dipenuhi syarat berikut. Apa syaratnya? Ketika M-nya kita turunkan ke Y, itu adalah sama dengan hasil dari turunan ke N terhadap X. Atau kita menyebutkannya apa? Do MXY per do Y adalah sama dengan do NXY per do X. Ini jadi syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini adalah syarat yang dipenuhi ketika kita mau mencek apakah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 kita itu eksak atau tidak. Nah, disebut eksak ketika dipenuhi bentuk ini. Sekarang yang jadi permasalahan, ketika PD kita itu adalah eksak, bagaimana ya cara menyelesaikan PD tersebut? Saya ulangi lagi, ketika PD kita itu adalah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang eksak, bagaimana ya cara penyelesaian PD tersebut? Nah, caranya ternyata kita berpatokan dengan bentuk kita ini. Nanti penyelesaian kita akan kita buat ini ya. Ini adalah syarat mutlak, syarat yang wajib dipenuhi. Jadi bentuk penyelesaian dari PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang eksak, itu nanti mesti penyelesaiannya adalah ini. Fxy itu sama dengan konstanta. Fungsi xy sama dengan konstanta. Ini adalah bentuk penyelesaian dari PD eksak. Sekarang langkah penyelesaiannya bagaimana? Langkah penyelesaian dari PD eksak. Nah, kita melihatnya dari bentuk penyelesaian yang akan kita cari. Bentuk penyelesaian yang akan kita cari adalah Fxy itu sama dengan konstanta. Nah, penyelesaian tersebut itu kita turunkan. Karena fungsi kita itu adalah fungsi dua variabel, yaitu X dan Y, maka nanti derivatifnya ada dua, yaitu derivatif terhadap X dan derivatif terhadap Y. Maka kita bisa mengatakan, kalau persamaan ini Fxy sama dengan konstanta itu kita turunkan, maka kita bisa mengatakan bahwa turunan dari ini adalah sama dengan penjumlahan dari derivatif parsialnya. Yang disebut dengan derivatif parsial itu yang bagaimana ya? Derivatif parsial di sini adalah yang diturunkan untuk variabel tertentu. Misal kita turunkan ke X dulu, kemudian kita turunkan ke Y, kan gitu. Nah, penjumlahan dari derivatif parsial itu kita sebut dengan diferensial total. Jadi diferensial totalnya ini, D ini kita sebut dengan diferensial total. Diferensial parsialnya yang do. Jadi, diferensial total itu sama dengan penjumlahan dari diferensial parsial. Nah, karena sasaran kita tadi itu adalah penyelesaian kita adalah Fxy sama dengan konstanta, maka diferensial total dari penyelesaian kita dari fungsi xy itu sama dengan diferensial parsial dari penyelesaian kita.
Sehingga kita mendapatkan hasil. Diferensial total dari persamaan ini adalah dfxy sama dengan dfxy per dx, kita turunkan terhadap x, dikalikan dengan dx, ditambah dengan dfxy per dy kali dy. Maka konstantanya juga harus kita turunkan, fungsinya kita turunkan. Maka fungsinya kalau ini kita turunkan, konstanta juga harus kita turunkan. Konstanta adalah bilangan tetap. Maka kalau kita turunkan, nanti hasilnya adalah 0. Nah, sekarang berarti hasil dari diferensial total kita adalah apa jadinya? dfxy per dx kali dx plus dfxy per dy kali dy sama dengan 0. Ini adalah bentuk baru dari PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang eksak. Ini adalah bentuk barunya. Padahal bentuk kita, PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang eksak, itu kan memenuhi kriteria ini. MXY dx plus NXY dy sama dengan 0. Padahal kita sudah merubah PD tingkat 1 dan berpangkat 1 yang eksak tadi menjadi bentuk ini. Ya toh? Ini adalah bentuk baru. Ini adalah bentuk lamanya di soal. Sementara ini adalah bentuk baru yang kita turunkan dari penyelesaian. Akibatnya apa? Bentuk ini ya harus sama dengan ini. Saya ulangi lagi. Bentuk ini ya harus sama dengan ini. Saya ulangi lagi. Bentuk ini ya harus sama dengan ini. Maka akibatnya apa? Kita bisa mengatakan MXY dx plus NXY dy itu adalah sama dengan dfxy per dx kali dx ditambah dfxy per dy kali dy sama dengan 0. Ya tidak? Maka karena persamaan ini adalah sama dengan ini, maka kita mendapatkan dua hasil. Maka kita mendapatkan hasil dua bentuk. Yaitu apa? Yang pertama, MXY kita ya sama dengan dfxy per dx. Saya ulangi lagi, MXY kita adalah sama dengan dfxy per dx. Sementara NXY kita apa? NXY kita adalah sama dengan dfxy per dy. Jadi MXY adalah sama dengan dfxy per dx, NXY-nya adalah dfxy per dy. Nah, kita sudah mendapatkan dua bentuk. Bentuk yang pertama MXY adalah sama dengan dfxy per dx. Bentuk yang kedua adalah NXY sama dengan dfxy per dy. Nah, kedua bentuk ini menjadi dasar penentuan bentuk penyelesaian kita. Saya ulangi lagi. Kedua bentuk ini adalah yang menjadi dasar penentuan penyelesaian PD eksak kita. Nah, ini sudah saya simpulkan. Maka untuk menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial eksak MXY dx plus NXY dy sama dengan 0 yang merupakan persamaan eksak dapat ditentukan dari persamaan I dan 2I. Nah, sekarang langkah penyelesaiannya. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Kita pakai penyelesaian bentuk yang pertama dulu ini, yaitu penyelesaian dengan persamaan I, yaitu MXY sama dengan dfxy per dx. MXY sama dengan dfxy per dx. Nah, sekarang persamaan ini akan kita kalikan dengan dx. Maka kita mendapatkan apa? Kalau persamaan ini kita kalikan dengan dx, maka kita mendapatkan hasil dfxy sama dengan mxy dx. Sekarang bentuk ini akan kita integralkan. Maka hasil integralnya adalah integral dfxy sama dengan integral mxy dx. Jadi, kalau yang kita tentukan itu adalah berdasarkan mxy,
maka integral kita adalah terhadap X. Nah, berarti kalau ini kita integralkan, Anda masih ingat, kalau kita punya integral dx, maka hasilnya sama dengan apa? Integral dx hasilnya apa? X, Bu. Halo? Integral dx hasilnya apa? X, Bu. X. Integral dz hasilnya apa? Z, Bu. Z. Maka kalau kita punya integral dfxy, hasil integralnya apa? Do fx ya, Bu. Demikian juga kalau kita integralnya adalah do fxy, maka hasil integral do fxy ya fxy. Jadi integral kita do fxy ya sama dengan fxy. Nah, berarti fxy itu ya sama dengan integral mxy kita integralkan terhadap x. Berhubung kita belum tahu fungsi mxy-nya itu seperti apa, maka kita belum bisa mengintegralkan ya, karena fungsinya kan belum kita ketahui. Ingat sekarang, ini yang harus diingat-ingat. Kalau integral kita itu ke x, berhubung mxy itu adalah fungsi dua variabel, yaitu y dan x, maka ketika mxy kita integralkan terhadap x, maka y-nya dianggap konstanta. Saya ulangi lagi, kita kan mengintegralkan mxy integral mxy do x. Mxy adalah fungsi dua variabel, yaitu x dan y. Maka ketika kita integralkan ke x, maka y-nya adalah dianggap konstanta. Nah, sekarang berhubung integral kita itu adalah integral tidak tentu. Integral tidak tentu tahu tak artinya? Integral yang belum diketahui batas atas batas bawahnya, maka wajib muncul apa? Kalau kita punya integral tidak tentu yang belum diketahui batas atas batas bawahnya, maka wajib muncul apa? Ada yang tahu? Konstanta, Bu. Pintar banget. Jadi kalau kita punya integral tidak tentu yang keadaan batas atas bawahnya belum diketahui, maka wajib muncul konstanta. Demikian juga untuk integral kita. Karena ini juga integral tidak tentu yang batas atas batas bawahnya belum diketahui, maka kan wajib muncul konstanta. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita integralnya fungsi dua variabel, hanya diintegralkan terhadap x, maka konstantanya yang muncul adalah fungsi y. Saya ulangi lagi, kalau kita mengintegralkan mxy yang merupakan fungsi dua variabel x dan y, ketika kita integralkan terhadap x, maka y-nya adalah konstanta. Jadi, ketika kita mengintegralkan ini, maka konstanta yang muncul adalah gy. Tolong ini nanti diingat-ingat. Gy itu apa? Gy adalah konstanta yang wajib dicari. Ada yang tahu tidak? Gy ini harus berbentuk apa? Sebentar, saya mau cari kabel, baterai saya habis. Gy ini merupakan apa? Yuk. Ya, kabel ya, mati. Gy ini ada yang tahu? Gy ini apa? Gy ini apa? Ayo, ada yang tahu? Gy ini apa? Gy kan konstanta yang dicari. Maka Gy merupakan, ada yang tahu? Gy ini merupakan apa? Ada yang tahu? Gy ini merupakan apa ya? Ada yang tahu? Gy ini merupakan fungsi y. Jadi
Kalau ada soal nanti, ternyata Anda mengintegralkan itu terhadap ada fungsi dua variabel, Anda integralkan terhadap X, maka konstantanya adalah GY atau fungsi Y. Seandainya nanti Anda integralkan kan muncul X, maka itu jelas salah. Harus ada yang dikoreksi. Karena kalau kita mengintegralkan fungsi dua variabel, yaitu X dan Y, kita integralkan terhadap X, maka Y konstanta. Maka GY ya wajib fungsi Y. Atau GY itu merupakan konstanta. Jadi GY adalah sama dengan fungsi Y atau konstanta. Saya ulangi lagi. Jadi Y itu adalah sama dengan fungsi Y atau konstanta. Jadi tinggal diingat-ingat. Kalau integral kita ke X, maka konstanta yang muncul harus fungsi Y atau GY. Di mana GY adalah merupakan fungsi Y atau konstanta. Tolong diingat ya. Nah, GY adalah konstanta yang wajib dicari. GY adalah merupakan konstanta yang wajib dicari. Sekarang bagaimana cara mencari GY maksud saya? Cara mencari GY, maka persamaan yang sudah kita dapatkan ini, kita turunkan terhadap Y. Jadi yang kalau kita cari itu adalah GY, maka persamaan kita ini wajib diturunkan terhadap Y. Sehingga akan menjadi bagaimana kalau persamaan itu kita turunkan. Maka do fxy per do y. Kenapa do ya? Ingat, karena fxy fungsi dua variabel. Maka bentuk derivatifnya adalah do. Maka menjadi bentuk ini yang kita turunkan. Bentuk ini yang kita turunkan. Maka menjadi kita turunkan terhadap y ya. Do fxy per do y. Sama dengan yang ini juga harus kita turunkan terhadap y. Maka do per do y integral mxy do x plus dgy per dy. Kenapa ya? Kok derivatifnya dari g kok dari gy kok d? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa derivatifnya gy kok d? Ingat, karena gy ini hanya fungsi satu variabel, yaitu y. Maka bentuk derivatifnya bukan do. Derivatifnya adalah d. Kalau ini fxy, fungsinya kan fungsi dua variabel. Maka bentuk derivatifnya adalah do. Yang ini mxy, kan fungsi dua variabel. Maka bentuk derivatifnya adalah do. Kalau g kan hanya fungsi y atau konstanta. Maka dia fungsi satu variabel, yaitu y. Maka bentuk derivatifnya adalah D. Nah, sekarang bagaimana cara mencari GY? Karena do fxy per do y kan sama dengan nxy, toh? Ya tidak. Do fxy per do y kan sama dengan nxy. Maka otomatis dengan memasukkan nilai ini, kita akan mendapatkan GY. Maka GY dapat dicari. Nah, sekarang cara penyelesaian bentuk yang kedua. Tinggal Anda pilih kok. Menyelesaikannya bisa pakai bentuk yang I atau pakai 2I. Jadi untuk mencari penyelesaian PD eksak, kita bisa menggunakan 2I atau I. Bisa menggunakan I atau 2I. Mesti hasilnya adalah sama persis. Hasilnya adalah sama persis. Sekarang kita mau mencari penyelesaian dengan menggunakan bentuk 2i, yaitu nxy sama dengan do fxy per do y. Nxy sama dengan do fxy per do y. Kita kalikan dengan do y, maka persamaan kita menjadi apa? Analog dengan bentuk
Yang tadi bentuk mxy do fxy per do x, analog ya ini caranya. Maka ini persamaan kita menjadi do fxy sama dengan nxy do y. Sekarang kita integralkan. Hasil integralnya sama dengan yang tadi. Maka menjadi fxy integral nxy do y plus fx. Kenapa fx? Karena integral kita terhadap y. Berhubung integral kita tidak tentu, kan muncul konstanta. Konstantanya wajib fungsi x atau konstanta. Jadi fx ini adalah konstanta yang wajib dicari. Fx ini konstanta yang wajib dicari. Nah, fx itu sama dengan apa? Fungsi x, fungsi x atau konstanta. Jadi fx itu adalah konstanta yang wajib dicari. Bentuknya adalah fungsi x atau konstanta. Nah, sekarang bagaimana cara mencari fx? Kalau tadi yang kita cari adalah dy, maka kita turunkan terhadap y. Berhubung yang kita cari di sini adalah fx, maka persamaan kita ini kita turunkan terhadap x. Maka menjadi bagaimana? Do fxy per do x sama dengan do per do x integral nxy do y plus dfx per dx. Nah, do fxy per do x kan sama dengan mxy. Maka persamaan kita nanti fx dapat dicari. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan menyelesaikan soal ini. Untuk pembuktiannya sambil jalan ya. Kita mau buktikan dan bahwa persamaan diferensial berikut adalah eksak dan selesaikan. Buktikan bahwa PD yang akan kita selesaikan ini adalah PD eksak, kemudian selesaikan. Kita punya bentuk ini, bahwa xy dx plus x min y dy sama dengan 0. X plus y dx plus x min y dy sama dengan 0. Oh iya, sekarang kalau kita mau menyelesaikan, disebut PD eksak ketika apa? Tadi. Suatu PD tingkat 1 dan berpangkat 1 disebut eksak ketika dipenuhi persamaan ini. Do mxy per do y sama dengan do nxy per do x. Maka persamaan kita menjadi bagaimana sekarang? Maka persamaan kita akan kita cari penyelesaiannya. Persamaan kita akan kita cari penyelesaiannya. Tadi apa tadi? Mana tadi sama? Nah, mxy kita adalah x plus y. Nxy kita adalah x min y. Sekarang akan kita cari do mxy per do y. Ingat kalau ada dua fungsi x dan y, ketika kita turunkan terhadap x, maka y adalah konstanta. Dan sebaliknya, ketika kita turunkan terhadap y, maka x-nya konstanta. Sekarang karena ini kita turunkan terhadap x, kita turunkan terhadap y, maka x-nya adalah konstanta. Hasilnya apa sekarang? Maka turunan dari x terhadap y ya 0, karena x dianggap konstanta. Berarti 0. Kalau y diturunkan terhadap y ya 1. Maka do mxy per do y-nya adalah 1. Sekarang nxy kita adalah x min y. Kita turunkan terhadap x. Kita turunkan terhadap x. Maka hasilnya menjadi bagaimana kalau ini kita turunkan terhadap x? Maaf ya, ini kok sempit banget. Saya tuh kalau kuliah di sini itu sempit banget ya, karena anak-anak saya baru pada Zoom, saya jadi ngalah. Sekarang
NXY kita itu adalah X min Y. Kita turunkan terhadap X. Kita turunkan terhadap X. Maka kalau Y-nya itu kita turunkan yang 0. Ya 0, karena Y-nya adalah konstanta. Turunan dari X berapa? 1. Maka 2NXY per 2X kita adalah 1. Dari sini kita mendapatkan hasil bahwa 2MXY per 2Y itu 1. 2NXY per 2X ya sama dengan 1. Maka 2MXY per 2Y ya sama dengan 2NXY per 2X. Kesimpulannya apa? Maka PD kita adalah eksak. Oh iya, soal ini, soal nomor 1, selain PD eksak, soal nomor 1 ini juga PD apa? Ada yang masih ingat? Selain soal nomor 1 ini adalah PD eksak, soal nomor 1 ini PD apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Soal kita PD-nya apa? Homogen. Homogen. Jadi kalau soalnya nanti perintahnya selesaikan atau selesaikan apakah PD ini eksak atau tidak eksak, maka Anda menyelesaikan ini dengan eksak atau tidak eksak ya. Tapi kalau soalnya selesaikan PD homogen atau tidak homogen berikut, maka Anda harus menyelesaikan dengan PD homogen. Itu ya. Karena ini selain PD eksak, dia juga PD homogen, ya tidak. Ini adalah PD homogen. Kalau penyelesaian PD homogen ya tadi, tinggal dirubah menjadi bentuk Y per X atau X per Y. Tapi kalau diselesaikan dengan PD eksak, maka dicek dulu apakah dia PD eksak atau tidak. Kemudian untuk mencari dasar penyelesaiannya, kita bisa apa tadi? Mencari penyelesaian PD eksak dengan mencari dasar penyelesaian PD eksak apa? Ya, ada yang masih ingat? Kalau menyelesaikan PD homogen dan tidak homogen, kalau PD-nya homogen, ya dengan dirubah menjadi Y per X atau X per Y, betul tidak? Tapi kalau PD eksak, dasar penyelesaian dari mana? Ada yang masih ingat? Dari tadi, dari MXY itu adalah sama dengan 2FXY per 2X. Atau 2NXY sama dengan apa? 2FXY per 2Y. Kan gitu ya. Jadi itu dasar penyelesaiannya. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan PD eksak kita. Kita pakai bentuk yang pertama dulu. Ketika MXY itu adalah sama dengan 2FXY per 2X. Sekarang akan kita kalikan dengan 2X. Maka persamaan kita menjadi apa? Ini PD kita. MXY-nya sama dengan 2FXY per 2X. MXY kita kan X plus Y. Kalau ini kita kalikan dengan 2X, maka 2FXY ya sama dengan apa? MXY kali 2X. Ya tidak. Selanjutnya kita integralkan persamaan ini. Kalau ini kita integralkan, maka menjadi apa? FXY sama dengan integral X plus Y 2X plus GY. Ya tidak. Kenapa muncul GY? Karena integral kita adalah terhadap X. Maka konstanta yang muncul adalah fungsi Y. Kalau kita punya integral X plus Y, kita integralkan ke X. Maka Y-nya dianggap apa? Kalau kita punya X plus Y, diintegralkan terhadap X, maka Y-nya dianggap apa? Konstanta, Bu. Konstanta. Baik. Sekarang integral kita apa? Integralnya adalah fungsinya X plus Y. Diintegralkan terhadap X. Maka hasil integralnya apa? Integral X dulu. Integral X do X sama dengan apa? X kuadrat per 2, Bu. Gimana? X kuadrat per 2, Bu. Pintar. X kuadrat per 2 atau setengah X kuadrat. Sekarang kita punya integral Y do X. Hasil integralnya apa? XY. XY, pintar. Karena kalau kita ada dua fungsi X dan Y, ketika diintegralkan terhadap X, maka Y-nya dianggap apa?
Konstanta, Bu. Pinter banget. Maka integral Y dx adalah X kali Y. Nah, berhubung integral kita adalah ke X dan integralnya adalah tidak tentu, maka wajib muncul apa? Konstanta. Konstantanya harus fungsi Y atau konstanta. Ya, atau G itu harus G-nya itu bisa berbentuk fungsi Y atau konstanta. Sekarang langkah kita berikutnya apa? Kalau kita sudah mendapatkan bentuk ini, fxy, ini adalah bentuk penyelesaian kita nanti. Fxy adalah sama dengan x kuadrat plus 2 plus xy plus gy. So, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Masih ingat? Diintegralkan ke Y, Bu. Kan sudah kita integralkan tadi. Kita integralkannya ke x. Langkah berikutnya apa? Kalau kita sudah mendapatkan fxy sama dengan x kuadrat plus 2 plus xy plus gy. Langkah berikutnya apa? Kita harus mencari apa? Harus mencari konstanta Y-nya ini. Langkah berikutnya adalah wajib mencari gy. Iya tidak? Gy kan konstanta yang wajib dicari. Maka langkah berikutnya adalah kita wajib mencari gy. Cara mencari gy apa? Gy adalah fungsi y. Maka untuk mencari gy, kita apakan persamaan kita ini? Fxy ini, kita apakan? Turunkan ke Y. Diturunkan ke y. Pinter, 100. Maka persamaan ini kita turunkan ke Y. Sehingga menjadi apa? Do fxy per do Y sama dengan do per do Y X kuadrat per 2 kali XY plus G-nya kan akan kita turunkan juga. DGY per DY. Sekarang do fxy per do Y itu sama dengan apa? Do fxy per do Y itu sama dengan apa? NXY, Bu. NXY kita apa sama dengan apa tadi? X min Y. X min Y. Sekarang integral kita. Derivatif kita. X kuadrat plus 2 plus XY diturunkan terhadap Y. Maka turunan dari X kuadrat per 2 diturunkan ke Y. Hasilnya berapa? X kuadrat per 2 diturunkan ke Y. 0. Kenapa 0? Konstanta, Bu. Karena kalau kita punya integral derivatif dari dua fungsi, ketika diturunkan ke satu fungsi tertentu, maka fungsi yang lain adalah konstanta. Fungsi yang lain adalah konstanta. Maka dalam kasus ini X kuadrat per 2 adalah konstanta. Maka hasil derivatifnya adalah 0. Sekarang turunan XY diturunkan terhadap Y. Hasilnya apa? X, Bu. X saja, betul. X saja. Maka hasil integral kita adalah X plus DGY per DY. X itu, dfxy per dy sama dengan X plus DGY per dy. Padahal tadi X do fxy per dy kan sama dengan X min Y. Kita sudah mendapatkan bentuk ini. X min Y sama dengan X plus DGY per dy. Coret-coret X-nya habis. Maka kita mendapatkan DGY per dy sama dengan negatif Y. Kira-kira penyelesaian kita betul atau salah? Halo? Betul, Bu. Tahu betulnya dari mana? Karena GY itu wajib dicari. GY itu bentuknya wajib apa? Fungsi F, Bu. Fungsi GY itu wajib, fungsinya wajib apa? fungsi Y. Fungsi Y atau
GY itu jawaban kita kan wajib kita verifikasi. Kira-kira oh iya ya jawaban kita betul atau tidak. GY itu adalah fungsi wajib berbentuk apa? Fungsi Y. GY adalah fungsi yang berbentuk fungsi Y. Y atau selain fungsi Y, GY wajib selain fungsi Y, GY itu adalah fungsi Y atau apa? Konstanta, Bu. Atau konstanta. Jadi GY adalah wajib fungsi Y atau konstanta. Kalau jawaban Anda ada X-nya, berarti ada yang salah. Jadi GY itu wajib fungsi Y saja atau konstanta. Itu ya. Jadi DGY kita per DY adalah negatif Y. Maka DGY kita sama dengan negatif Y kali DY. Kan gitu. Sekarang tinggal kita integralkan saja. Integral DGY sama dengan integral negatif Y DY. Hasilnya apa? Integral negatif Y DY sama dengan negatif Y kuadrat per 2. Ya tidak? Negatif Y kuadrat per 2. Nah, konstantanya sudah kita ketahui. Sehingga fungsi ini, fungsi yang akan kita selesaikan kan ini tadi. Fungsi yang kita selesaikan kan ini. Nah, dasar penyelesaian kita adalah ini. Fxy itu sama dengan konstanta. Ya toh? Fxy kita adalah ini, yaitu X kuadrat per 2 plus XY kali GY. GY-nya sama dengan apa? Kan ini plus GY. Kan sama dengan konstanta. Berarti X kuadrat per 2 plus XY. GY-nya adalah negatif Y kuadrat per 2 sama dengan konstanta. Maka bentuk penyelesaian kita adalah ini. Bentuk penyelesaian kita adalah ini. X kuadrat per 2 plus XY negatif X negatif Y kuadrat per Y. Bentuk penyelesaian kita adalah ini. Nah, ini tadi adalah penyelesaian kita untuk MXY adalah sama dengan apa? MXY sama dengan apa? MXY sama dengan do FXY per do X. Nah, ini tahu tadi kita yang kita selesaikan adalah ini. Nah, ini. Sekarang kita mau menyelesaikan. Sekarang bentuk yang kedua penyelesaiannya. Atau ya, ini saya hapus dulu karena sudah sama. Saya hapus dulu karena kalau enggak ganggu ya. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan dengan bentuk yang kedua ini. NXY sama dengan do FXY per do Y. Sekarang NXY kita adalah X min Y. Kita kalikan dengan Y, do Y. Maka menjadi apa? Do FXY sama dengan ini, maka bentuk kita menjadi apa? Do FXY sama dengan dalam kurung X min Y kali do X. Bentuk kita adalah ini. Sekarang langsung kita integralkan aja. Integralnya adalah ini. Nah, integralnya adalah ini. Ini tinggal diintegralkan. Nah, maka hasilnya menjadi apa? Integral do Fxy itu adalah Fxy. Integral dari X min Y do Y ya ini saya yang salah. Do Y hasilnya apa? Berarti hasilnya adalah Fxy. Hasil integral X do Y, hasil integralnya apa? Ada yang tahu? Integral XY integral X do Y, hasil integralnya apa?
XY, Bu. XY, pinter banget. XY. Sekarang negatif integral Y do Y sama dengan setengah Y kuadrat kan? Plus apa ini? Plus fx ya, kan plus konstanta. Karena integral kita ke Y, maka konstantanya adalah X, fx, ya kan? Maka sekarang konstantanya adalah X. Maka konstantanya adalah X. Sehingga kalau ini kita selesaikan, bentuknya ini sudah didapat. Bentuknya adalah ini plus fx. Saya hapus ya, karena ini ganggu. Kalau di sepada itu nggak bergerak ya, ini apa nulisnya di mana ya di mana gitu. Kalau di sini itu ikut bergerak, jadi nutup yang lain. Jadi sekarang kalau ini kita selesaikan menjadi bagaimana? Maka fxy sama dengan xy min y kuadrat plus fx. Fx adalah wajib dicari. Fx itu merupakan apa tadi? Fx merupakan fungsi X, Bu. fungsi x atau fx itu sama dengan konstanta. Cara mencari fx bagaimana? Diturunkan terhadap X, Bu. Nah, diturunkan terhadap x. Maka yang diturunkan apa? Yang diturunkan ya ini, ya kan? Yang diturunkan ini, kita turunkan terhadap x. Maka menjadi do fxy per do x sama dengan do per do x xy min y kuadrat per 2 plus dfx per dx. Turunan dari xy kita turunkan terhadap x apa? Turunan dari xy kita turunkan terhadap x sama dengan Y. y. Betul, pinter banget. Turunan dari y kuadrat per 2 kita turunkan terhadap x sama dengan 0, Bu. kenapa 0? Konstanta. Pinter banget ya, karena konstanta. Maka hasil turunan kita adalah dfxy kita ya sama dengan y plus dfx per dx. Dfxy kita per dx itu tadi sama dengan apa? Dfxy per dx sama dengan apa? MXY. MXY kita tadi apa? X plus Y, Bu. X plus Y. Maka X plus Y kita ya sama dengan Y plus dfx per dx. Ya toh? Dicoret-coret, maka ini habis. Ya kan? Maka dfxy per dx kita adalah sama dengan dfxy per dx kita adalah sama dengan X. Ya toh? Sekarang dfx itu sama dengan x dx. Berarti kalau diintegralkan fx-nya ketemu. Berarti berapa hasilnya? Kalau diintegralkan, integral dari x dx sama dengan setengah x kuadrat. Nah, berarti penyelesaian kita adalah ini tadi. Fungsi xy kan sama dengan konstanta. Fungsi xy kita adalah ini. Y kuadrat per 2 plus fx. Fx kita sama dengan apa? Oh, ini x, ini x, ini saya yang salah. Y kuadrat negatif ya, ini positif xy. Plus fx. Fx-nya adalah ini. Fx-nya adalah positif x kuadrat per 2 sama dengan konstanta. Ini konstanta ya, bukan 0. Maka bentuk penyelesaian kita adalah ini. Fxy sama dengan xy negatif y kuadrat per 2 plus x kuadrat plus y. Sama tidak dengan bentuk yang tadi? Sama tidak dengan bentuk yang tadi? Sama ya? Sama persis ya? Betul enggak? Betul. Kalau ya sama persisnya, baik. Bentuk kita adalah sama persis. Nah, berarti penyelesaiannya ini. Kalau nanti ujian, Anda tidak perlu
menyelesaikan dengan 2 ya, tidak perlu menyelesaikan MXY sama dengan do FXY per do X atau NXY sama dengan do FXY per do Y. Jangan, satu aja, satu, kecuali kalau memang diminta 2. Kalau hanya diminta selesaikan ya nggak perlu dua-duanya, jangan dua-duanya, nanti keburu habis. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, kita punya bentuk MXY itu sama dengan X plus Y cos ini, X plus Y cos X dx plus sin X dy sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan ini. Sebelum kita selesaikan, kita buktikan dulu apakah PD kita ini eksak atau tidak. Maka sekarang MXY kita itu adalah X plus Y cos X. MXY kita adalah X plus Y cos X. Kita turunkan sekarang. Kita turunkan M-nya terhadap Y. Maka kalau kita turunkan terhadap Y, cos X itu adalah konstanta. Sehingga X itu turunannya adalah 0. Sekarang Y cos Y. Kita turunkan terhadap Y. Maka cos X-nya kan konstanta. Maka turunannya adalah cos X. Sekarang yang NXY kita adalah sin X. Sin X. Kita turunkan terhadap apa? NXY ke X. Turunan dari sin adalah positif cos X. Nah, berarti dalam kasus ini, do MXY, kan ini berarti do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X. Karena sama, maka PD ini adalah PD eksak. Karena sama, do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X, maka PD ini adalah PD eksak. Sekarang kita mau menyelesaikan dengan menggunakan ini. MXY sama dengan do FXY per do X. MXY kita adalah ini, X plus Y cos X. Bentuknya adalah itu. Sekarang kalau ini kita kalikan dengan do X, maka menjadi apa? Do FXY sama dengan X plus Y cos X kali do X. Kan gitu. Berarti do FXY sama dengan X plus Y cos X kali do X. Bentuknya adalah sama dengan itu. Sekarang kalau kita selesaikan, minta gesernya dulu. Berarti kalau ini kita selesaikan, maka menjadi bagaimana? Maka menjadi, kalau ini kita integralkan, fxy sama dengan x integral x y cos x do x. Nah, karena integral kita ke x, maka muncul konstanta fungsi y, yaitu gy. Integral x itu apa? Setengah x kuadrat. Integral y cos x, kita integralkan ke x. Hasilnya apa? Integral y cos y, integralkan terhadap x, terhadap do x. Maka hasil integralnya apa? Y sin X. Y, berarti yang diintegralkan apa? Kan cos X ya. Cos X do X-nya tidak. Integral cos X kan positif sin. Maka hasil integralnya adalah Y sin X plus GY. Nah, selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Mencari. Langkah selanjutnya mencari. Langkah selanjutnya apa? Mencari GY ya. Langkah selanjutnya adalah mencari GY. Cara mencari GY bagaimana? Diturunkan terhadap Y. Sehingga persamaan ini yang diturunkan wajib ini. Bentuk penyelesaian kita kan ini nanti. Maka ini diturunkan. Do fxy per do Y sama dengan do per do Y X kuadrat per 2 plus Y sin X plus DGY per DY.
integral. Do fxy per do y sama dengan apa? Do fxy per do y sama dengan apa? NXY, Bu. Sama dengan nxy. Sekarang ini kita mau menurunkan x kuadrat per 2 ke y. Hasilnya apa? X kuadrat per 2 diturunkan terhadap y. Hasilnya adalah kalau di 0, karena x kuadrat per 2 kalau diturunkan terhadap y kan dianggap konstanta. Ya toh, maka 0. Sekarang kalau integral derivatif dari y sin x diturunkan terhadap y hasilnya apa? Maka yang konstanta kan sin x. Maka yang diturunkan kan tinggal y. Do y per do y berapa? 1. Maka hasilnya dari derivatif ini adalah sin x. Maka hasil kita adalah itu. Sama dengan sin x. Berarti persamaan kita adalah dgy per dy. Sin x sama dengan ini. Selanjutnya tinggal kita coret-coret habis. Maka dgy per dy sama dengan apa? 0. Ya toh? Berarti dgy sama dengan 0. Integral gy, integral dari 0 apa? Konstanta. Maka menjadi C1. Gy kita adalah C1. Ingat, bentuk kita penyelesaiannya, karena nanti ada 2 konstanta ini. Karena gy-nya itu adalah konstanta, maka penyelesaian kita adalah ini. Fxy itu sama dengan C1. Berarti Fxy-nya adalah ini. Fxy-nya adalah ini. Yaitu apa? X kuadrat per 2 plus y sin x plus gy. Gy-nya berapa? Ini harusnya C2 ya, biar nggak tumbuk. Ini C2. Ini karena gy-nya C1, berarti plus C1 sama dengan C2. Maka menjadi apa? X kuadrat per 2 plus y sin x sama dengan apa? C2 min C1. Konstanta kurangi konstanta, maka konstanta baru. Maka C di sini adalah C2 min C1. C di sini adalah ini. C di sini adalah bentuk ini. Nah, berarti kita sudah mendapatkan hasil itu ya. Berarti kita sudah sampai di situ. Nah. Waduh, nggak sampai PD eksak ya. Nggak sampai PD eksak. Serapa pola alon-alon asal pelakon. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Coba. Alhamdulillah. Saya hapusnya dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini aduh, nggak sukanya di Zoom itu saya nggak telaten mencet. Kalau mau oret-oret itu nggak telaten. Kalau di Spada oret-oretnya ini. Nah, cuma di Spada itu berat ya. Jadi gampang ngelek, gampang apa? Trouble apalagi di akhir bulan seperti ini. Baik, untuk eksaknya sudah kelar. Untuk materi berikutnya, coba ini sambil dilihat aja. Sambil dibuktikan aja ya. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 3 ini. Nah, sambil lihat, karena kalau masuk PD tidak eksak, tidak mungkin ya. Karena kalau masuk PD tidak eksak, tidak mungkin. Nah, sekarang kalau kita punya 2x plus 3y plus 4 dx sama plus 3x plus 4y plus 5 sama dengan 0. Ini apakah PD eksak atau tidak? Maka tinggal kita cari aja. MXY-nya adalah ini, 2x plus 3y plus 4. Maka
do MXY per do Y-nya apa? Yang kita turunkan adalah, berarti yang kita turunkan terhadap Y. Yang 2X 0, yang 4 juga 0. Yang kita turunkan adalah 3Y. Kita turunkan terhadap Y adalah 3. Sekarang yang bentuk ini, 3X plus 4Y plus 5. Diturunkan terhadap X. Maka 4Y plus 5-nya adalah 0 karena konstanta. Turunan 3X diturunkan terhadap X. Maka hasilnya adalah 3. Maka PD kita adalah PD eksak. PD eksak ya, PD eksak. Sampai langkahnya berarti sama. Selain ini PD eksak, soal nomor 3 ini PD apa lagi? Selain PD eksak, PD ini PD apa? Tidak homogen. Tidak homogen. Tidak homogen. Bentuk yang keberapa? Ke-1. Ke-1 I ya? Ya tidak. Karena A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Bentuk 1I, betul. 100. Sekarang coba kita lihat contoh soal yang ada di bawah. Saya sajikan Ndak Yanta. Mbak. Karena kalau masuk ke PD tidak eksaknya waktunya nggak cukup. Tadi karena listriknya mati ya. Saya prediksi sampai PD tidak eksak minimal teorinya dulu. Ternyata nggak cukup. Nah, coba. Nah, kalau kita punya soal nomor 1 ini, kira-kira eksak atau tidak? Yo. Soal nomor 1, MXY kita apa? MXY kita soal nomor 1, MXY kita apa? 2X pangkat 3 plus 3Y. 2X pangkat 3 plus 3Y. NXY kita apa? 3X 3 plus Y. Plus Y min 1 ya? Betul ya? Sekarang do MXY per do Y-nya berapa? Do MXY per do Y-nya sama dengan berapa? 3, Bu. 3, pinter 100. Do NXY per do X-nya berapa? 3 pula. 3. Berarti ini soal nomor 1 eksak atau tidak? Eksak. 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 Iya tahu karena do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X. Sekarang soal nomor 2. MXY-nya kita apa? MXY 2X 2X pangkat pangkat 3 3. plus min ya. Oke, Bu. 2X pangkat 3 minus XY kuadrat. minus XY kuadrat minus 2Y plus 3. NXY kita kalau membuktikan eksak tidaknya negatif positifnya harus ngikut ya. Karena nanti berpengaruh terhadap hasil. Sekarang NXY kita apa? NXY kita negatif X kuadrat minus 2X ya. Iya tidak? Iya, Bu. Nah, sekarang do MXY per do Y-nya berapa? Do MXY per do Y. Dua X pangkat 3 diturunkan terhadap Y, hasilnya apa? 0. Nah, negatif XY kuadrat diturunkan terhadap Y, hasilnya apa? Negatif 2XY. 2XY. 2XY negatif ya, jangan lupa ingat, betul. Negatif 2XY. Kalau negatif 2 diturunkan terhadap Y, Negatif 2, Bu. negatif 2. 3 diturunkan terhadap Y. 0. Nah, berarti soal nomor 2 diperoleh do MXY per do Y-nya berapa jadinya? Min 2XY min 2. Min 2XY dikurangi 2. kurangi 2 nggih. Negatif 2XY dikurangi 2. Sekarang kalau do NXY per do X. Negatif 2XY Negatif 2XY Dikurang 2, Bu. min 2. Berarti eksak atau tidak? Eksak, Bu. eksak, Bu. Eksak. Baik, pinter banget. Karena waktunya pas 11.50 kita tutup ya. Karena kayaknya Anda lancar semua. Saya bersyukur banget. Kayaknya alhamdulillah Anda lancar. Lancar. Alhamdulillah. Saya senang banget. Cuma memang ngajarnya harus pelan-pelan ya.
Karena memang piye ya, karena kalau daring itu memang ternyata apalagi matematika gitu. Mau coba pun nggak bisa. Ternyata kita berjalannya nggak apa-apa lah. Yang penting alon-alon asal kelakon ya. Yang penting Anda pahamnya Anda adalah prioritas. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Baik, Bu.